Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliatul Fitria dengan NIM T 2017-1270. Di sini saya mendapatkan tugas akhir untuk UAS, yaitu untuk mepresentasikan tentang hasil laporan penelitian tindakan kelas saya dengan dosen pembimbing Bapak Hartono. Di sini saya mengambil judul laporan penelitian tindakan kelas, yaitu dengan judul Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sistem Daring dengan Metode Diskusi Online Menggunakan Media Classroom untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 9 tentang materi Tradisi Islam Nusantara di SMPN 3 Lumajang tahun pelajaran 2020-2021. Di sini selanjutnya adalah latar belakang masalah. Di sini latar belakang masalah dalam hasil penelitian adalah dalam keadaan yang sekarang ini, yaitu adanya pandemi virus COVID-19 yang mengharuskan belajar di rumah. Lembaga pendidikan khususnya di SMPN Negeri 3 Lumajang harus mengikuti aturan dari pemerintah dengan belajar sistem daring. Dengan itu, guru harus aktif dan kreatif dalam pembelajaran daring agar siswa dapat belajar di rumah dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran dengan cara menggunakan metode diskusi online menggunakan media classroom. Guru di sini menggunakan media classroom untuk meningkatkan belajar hasil belajar siswa agar siswa tetap belajar di rumah meskipun ada COVID atau halangan. Jadi selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 9 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sistem Daring dengan metode diskusi online menggunakan media classroom tentang materi Tradisi Islam Nusantara di SMPN Negeri 3 Lumajang tahun pelajaran 2020-2021. Jadi bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa? Di sini adalah rumusan masalahnya. Yang selanjutnya adalah kajian teori. Ada 3 kajian teori di sini saya menempatkannya. Yang pertama adalah strategi pembelajaran pendidikan agama Islam sistem daring. Yang kedua adalah metode pembelajaran diskusi online. Yang ketiga adalah hasil belajar pendidikan agama Islam di SMP. Keterangan pada strategi pembelajaran pendidikan agama Islam sistem daring. Di sini dijelaskan berbagai strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pendidikan agama Islam itu sendiri adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengajarkan agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan, serta penggunaan pengalaman. Dari pengertian dari daring sendiri adalah implementasi pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap pembelajaran yang bermutu. Jadi di sini strategi pembelajaran pendidikan agama sistem daring adalah untuk meningkatkan pembelajaran melalui sistem daring dengan jarak jauh melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasanya dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran diskusi online. Ada 2 metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada murid di dalam kelas baik secara individual atau secara kelompok agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik. Yang kedua adalah metode diskusi online. Metode diskusi online adalah salah satu alternatif metode atau cara yang dipakai oleh seorang guru di kelas dengan tujuan mendapatkan memecahkan suatu masalah berdasarkan pendapat siswa melalui jaringan media sosial. Jadi di sini metode pembelajaran diskusi online digunakan untuk pembelajaran secara jarak jauh. Di sini menggunakan diskusi online karena diskusi online ini cukup alternatif, cukup efektif dalam pembelajaran.
untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya adalah hasil belajar di pendidikan agama Islam di SMP. Hasil belajar pendidikan agama Islam adalah tingkat penguasaan siswa atas berbagai kompetensi inti maupun kompetensi dasar yang tercantum pada kurikulum pendidikan agama Islam itu sendiri. Jadi, dalam hasil belajar pendidikan agama Islam di SMP ini sudah memiliki ketertentuan untuk menempuh bagaimana hasil yang akan dicapai nanti atau yang diinginkan nanti agar bisa terencana dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Di sini penelitian dengan teknik pemodelan diskusi online sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa di rumah yang berbasis penelitian observasi. Melaksanakan tindakan kelas telah berkembang melalui spiral yang dimulai dari perencanaan atau planning, pelaksanaan tindakan atau action, pengamatan atau observasi, dan refleksi atau reflection. Dilanjutkan dengan perencanaan tindakan selanjutnya seterusnya sampai tujuan pelaksanaan tindakan berhasil. Jadi metode inti dari desain penelitian ini adalah dengan observasi pada guru langsung dan melakukan perencanaan tindakan dengan observasi dan refleksi. Lalu metode penelitian selanjutnya adalah ada subjek, tempat, dan waktu penelitian. Yang pertama, subjek penelitian di sini saya mengambil pada siswa kelas 9 SMPN 3 Lumajang tahun pelajaran 2020 atau 2000 sampai 2021 dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 12 perempuan. Tempat penelitian yang diambil adalah di rumah karena ada kendala dengan COVID-19, yaitu di rumah saja dengan media WhatsApp melalui wawancara dengan guru. Waktu penelitian yang diambil adalah setelah pembelajaran berlangsung, saya langsung mewawancarai guru bagaimana tentang pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah di metode penelitian ada instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah observasi. Observasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan atau dalam penelitian ini lembar observasi digunakan untuk mengamati kinerja guru dan aktivitas siswa pada pembelajaran online dilaksanakan oleh pengamatan observer. Jadi di sini adalah data yang digunakan adalah dengan wawancara dengan guru dan ada instrumen untuk guru dan untuk siswa itu sendiri. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Di sini hasil penelitian ada dua, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Siklus pertama, di sini hasil dari kegiatan penelitian tersebut atau wawancara pada guru. Di sini yang pertama, siklus pertama, menerapkan pembelajaran daring, metode diskusi online, diperoleh nilai ketuntasan belajar mencapai 53,13%, atau ada 17 siswa dari 32 anak sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal, siswa belum tuntas belajar karena siswa yang memperoleh nilai 70 sebesar 15 anak. Dengan adanya hasil siklus pertama, guru harus membuat strategi dan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Dengan hasil belajar siswa hanya mencapai ketuntasannya yaitu 53,13%. Jadi di sini siklus pertama menunjukkan bahwa belum tuntasnya masih banyak yang belum tuntas dalam pembelajaran yang pertama dengan menggunakan media daring ini. Berarti guru harus meningkatkan hasil belajar siswa lebih giat lagi atau memperbaiki apa yang kurang dalam pembelajaran itu dengan baik. Lalu dilanjutkan untuk karena siklus pertama belum mencapai ketuntasan yang dengan baik, selanjutnya guru mencoba dengan pelajaran yang sama dan menggunakan rencana yang berbeda dan atau perbaikan yang pertama untuk digunakan untuk siklus kedua yang disebut dengan siklus 2. Di sini
Siklus 2, guru telah menerapkan pembelajaran dengan strategi diskusi online dengan baik dan dilihat dari hasil belajar siswa, pelaksanaan proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Secara klasikal, ketuntasan belajar telah mencapai sebesar 81,25%, termasuk kategori tuntas. Hasil pada siklus 2 mengalami peningkatan lebih baik dari siklus pertama. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus kedua dipengaruhi adanya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran dengan metode diskusi online menggunakan media classroom. Jadi di sini siklus kedua telah berhasil atau telah tuntas dalam pembelajarannya. Jadi di sini sudah cukup dengan siklus 2 saja. Jika hasil pembelajaran siswa sudah meningkat, jadi di sini tidak menggunakan siklus ketiga atau yang seterusnya kembali, hanya menggunakan sampai siklus kedua saja. Lalu kesimpulan dari laporan adalah dari hasil penelitian melalui observasi bersama guru SMPN 3 Lumajang berdasarkan siklus pertama dan siklus kedua, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran daring ini, bahwa pembelajaran dengan strategis diskusi online dengan menggunakan media classroom terdapat peningkatan hasil belajar siswa kelas 9 SMPN 3 Lumajang. Hal ini dapat dilihat pada siklus pertama, dari 30 siswa yang tuntas sebanyak 17 siswa atau sama dengan 53,13%, dan yaitu belum tuntas sebanyak 15 siswa siswa. Lalu yang tuntas yaitu berkisar 81,25%, dan yang belum tuntas sebanyak 6 siswa atau berkisar sama dengan 18,75%. Jadi setelah diadakan siklus kedua, hasil belajar siswa meningkat sebesar 28,12%. Jadi di sini ada peningkatan dalam pembelajaran siswa, hasil belajar siswa dengan menggunakan siklus yang kedua. Selanjutnya adalah rekomendasi. Di sini rekomendasi dengan yang pertama adalah dengan melihat kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam yang menggunakan strategi pembelajaran daring karena adanya pandemi COVID-19 dengan menggunakan strategi diskusi online juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat menggunakan metode pembelajaran yang lain yang lebih efektif lagi. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam bisa juga dengan menggunakan metode yang lain selama pandemi atau pembelajaran secara online ini lebih aktif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga adalah dengan adanya perbaikan pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan profesional guru dalam pengemban amanat sebagai guru yang profesional. Jadi di sini ada saran untuk guru sendiri, untuk semua, atau untuk yang digunakan, untuk yang membaca ataupun siapapun dengan menggunakan, mungkin sama dengan menggunakan metode pembelajaran ini. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan, mungkin bisa diperbaiki atau Anda bisa mengkritik saya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.